wajah terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Kulit halus, muncul garis halus, hingga rambut beruban lebih cepat. Bisa jadi tanda penuaan dini. Faktor genetik memang bisa memengaruhi seberapa cepat tubuh menua. Namun, gaya hidup juga punya peran yang besar. Kurang tidur, stres, pola makan tidak seimbang, merokok, hingga terlalu sering terpapar sinar matahari, ini juga bisa mempercepat proses penuaan. Lalu, seberapa besar pengaruh genetik dan gaya hidup terhadap penuaan dini? Temukan jawabannya hari ini di Wantu Indonesia Sehat. Waduh, enak banget nih adem. Mumpung belum ada Kenji sama Dok Chai. Sering-sering kayak gini nih, sepi-sepi. Jadi bisa santai-santai gini. Tiduran, maskeran. Hehehe, bisa bawa cewek mungkin. Serem juga muka gue ya? Muka gue. Kang, halo selamat pagi Fit Family. Ini masker aku. Oh enggak, orang baru Ini masker beli. aku nggak? Baru beli. Enggak, ini sheet mask aku karena biasanya aku di kulkas nyetok, iya kan? Hah? Ngaku. Di kulkas? Ngaku. Iya. Di mana dekat telur? Di mana dekat telur? Di kulkas. Tapi itu sheet mask aku, kamu tuh harusnya kalau pakai barang aku bilang dulu. Oh, ya tadi sih mau bilang sama Kenji. Tapi Apa? susah nggak sih napasnya? Gua ini ada hidungnya nih. Enak, pakai sheet mask gitu enak. Adem Kenji. Aku emang tiap hari juga tuh stok kayak gitu. Sebenarnya itu kan refreshment ya, memberikan Iya. kesegaran kayak gitu. Apalagi sekarang ya, karena aku udah 30-an gitu. Jadinya kayaknya untuk merawat diri Berapa? sendiri, Nggak tahu Kenji. sendiri. Kenji umurnya berapa? 30-an. Sama dong. Masa sih? Iya. Lu 30 berapa? 32. Masa? Iya. Ya ampun tuh anakku ya. Wah, ini kedua. Emang apa keluhan kulit wajahnya Kang Feby apa? Anyway, selamat pagi Fit Family, ketemu lagi setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu jam 9 pagi bersama dengan Angie Ang dalam Waktu Indonesia Sehat, Hidup Sehat, Tonton Wasiat. Ada Angie, ada Kang Feby, bentar lagi kita tunggu siapa? Dok Chai. Kita balik lagi ke Kang Feby yang lagi enjoy doing his time ini untuk merawat diri me time. Ya, me time. Ya kan? Jadi kenapa? Biasa, biar bisa awet muda lagi. Awet muda? Iya, takutnya kan nih usia makin nambah. Yang kreatif bilang tuh penuaan dini takutnya. Penuaan dini. Kayak bintik-bintik hitam, apa segala macam, keriput. Makanya pakai masker. Yang ditunjuk tangan, yang dimaskerin muka. Mukanya nggak kelihatan. Mukanya nggak kelihatan. Itu benerin dulu lah sih masnya. Waalaikumsalam. Ini siapa nih anak baru? Enggak ada Kang Feby. Masya Allah. Geser. Awas clip on. Ay, clip Tuh on. kelihatan kan lagi syuting sampai clip on jatuh. Wah, Ini kenapa dia? Itu lagi pakai sheet mask. Kayaknya gara-gara kan aku kan sering pakai sheet mask kalau aku lagi jalan, misalkan mau ketemu Fit Family hari ini di jalan, di perjalanan tuh di mobil aku pakai sheet mask. Aku emang suka banget jadinya untuk pakai sheet mask. Kayaknya ngelihat itu jadi Ya. ikutan. tapi gitu. bahaya juga ya dok deh. Tujuannya apa? Tujuannya mencegah apa? apa namanya usia penuaan diri dok. Hah? Kan usia Feby kan udah menambah nih. Takut kayak apa tadi ke Feby bilang Tahu. keriput. Oh, apa, biar bintik-bintik. bisa lebih awet muda. Gitu dia. Tapi kalau Angie menganggap sheet mask itu adalah bagian refreshment gitu. Jadi bukan untuk treatment. Bukan menunda Iya, menjadi penuaan tiba-tiba langsung glowing gimana. Aku sih mikirnya itu refresh aja sih. Kan nggak tahu menurut Dok Chai itu gimana Dok? sehat secara holistik itu kan sehat, kuat, awet muda. Orang yang sehat dan kuat pasti awet muda. Jadi sehatnya itu harus dari dalam, bukan dari luar seperti ini. Kalau makannya masih gorengan terus, tidurnya larut Iya, malam, bener. stres berkepanjangan, ya gimana mau awet muda? Wah. Iya, Gitu bener kan? Lebih cocok untuk refreshment meskipun itu sebenarnya Iya. kan ada essence-nya atau serumnya gitu ya Betul. kan. Tapi dari luar bener tuh harus dari dalam. Harus kayak dari dalam. tupai. Kayak tupai, geser Udah dikit. buka. Buka. Gak enak banget lihatnya serius kayak tupai. Nah gitu aja. Gitu Gini aja. Tuh dok. Faktor umur tua Emang umurnya berapa? 32. 43. Tadi Masih ngomong 43. Maaf. 42 dok. Makanya biar awet muda. Banyak kan saya kemana-mana. Dokter berapa ya? 10 tahun di atas diri, Bu. masa Kayak dokter tuh kayak Hah? gitu tuh. awet muda berarti makanannya bener dijaga nih, mind body Bukan, and soul. yes, itu bukan hanya makanan, tapi dari faktor stres, faktor makanan, tidurnya, olahraganya, itu membuat tubuh kita lebih muda. Apa sih yang membuat tubuh kita lebih muda? Ya sebetulnya sel kan bicara lagi-lagi kan
membicarakan sel. Everything about sel. Jadi kalau ingin buat sehat, kuat, awet muda, ya pastikan selnya harus sehat. Terus syarat sel sehat apa? Happy. Ya oke. Sel butuh apa? Butuh apa? Sel butuh nutrisi, baik makro maupun mikro kan. Bantuin, jangan lihat sana. Kita ditanyanya berdua ntar ini kuliah nih. Pokoknya kalau dok saya masuk nih harus ada, harus kuliah. persiapan kalau dok saya masuk ya kan. Apalagi sekarang itu masyarakat nganggap kalau kita balik soal kulit ya, mungkin kayak Kang Feby tadi yang namanya penuaan dini itu tuh cuma dari luar. Kalau terlihat keriput, kalau terlihat flek, ini tuh semua tentang estetika. Yes. Padahal yang namanya penuaan dini yang tadi dokter bilang berkali-kali dari dalam. Dari dalam. Terpancar. Itulah mungkin yang dibilang orang tuh inner beauty ya kan. Bisa berkaitan juga sama gaya hidup. Ya. Tidurnya nggak boleh begadang. Nanti apa dok? Ya, Inflamasi. intinya ada dua faktor yang kita bisa bagi secara umum ya, faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu ada secara genetik. Jadi memang secara gen ada orang itu yang terlihat kok lebih muda ya dibandingkan dengan usianya secara gen ya. Atau juga sebaliknya secara genetik orang ini kok terlihat tua. Namun secara genetik itu hanya 40% ya. Sisanya 60-70% adalah faktor eksternal. Faktor gaya hidup dan faktor lingkungan. Itu yang justru membuat orang ini terlihat lebih muda, awet muda ataupun terlihat lebih tua. Gitu. Faktor eksternal apa aja contohnya? Stres tadi, Ya. faktor makanan. Yang makanan itu kan we are what we eat. Yes, Selalu you are what kita you bilang eat. kan. Nah, makanan itu berarti kandungan makanannya atau apa yang tertimbun di perut ini, Dok? 3J plus C. 3J plus C. Kang jawab. J. J. Apa? J pertama. Jaringan. Jumlah. Jumlah. Kalau kita makan berlebihan, berpotensi menjadi obesitas. Obesitas juga bisa menyebabkan terlihat lebih tua kan begitu. Ya. Terus apa lagi jenis yang dimakannya apa? Kalau yang dimakan kebanyakan gula manis-manis, karbohidrat berlebihan, kurang protein, kurang serat, kurang vitamin, ya pasti juga akan menyebabkan kerusakan sel. Ya. Terlihat lebih tua lagi. Terus yang ketiga apa nih? Jam. Waktu makan. Ya, kalau makan di atas jam makan malam nih. 10 malam. 3 jam sebelum Jam 7. 3 jam sebelum tidur aja itu sudah menyebabkan masalah stres oksidatif meningkat Oh lagi. berarti jangan sampai telat makan malam nih jam 7 minimal. Jam 7 udah paling telat tuh. Maksimal ya. Ya. Terus Cara tambahan cara masak. Udah bener nih bahannya, pakai ikan, pakai sayur sampai digoreng. Wah. Menyebabkan oksidasi. Ya intinya sebetulnya kerusakan sel itu kan karena proses oksidasi yang berlebihan yang pada akhirnya meningkatkan radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang pada akhirnya menyebabkan inflamasi di sel, degenerasi, bahkan sampai terjadinya mutasi sel. Mutasi sel itu apa, Dok? Mutasi sel yang pada akhirnya menyebabkan perubahan dan bentuk dan sifat sel. Bisa menyebabkan penyakit seperti contohnya tumor, kanker. Jauh banget kita ngomong. Nih, sampai Kenji, maaf nih kanker. dokter. Nih, faktornya juga bisa operasi plastik ya, dok deh. Kan Operasi plastik. Iya kalau kan ini penuhan diri, aku mau operasi plastik gitu kan. Operasi plastik itu shortcut ya. Jadi memang cara pintas untuk orang terlihat lebih awet muda. Namun kalau gaya hidupnya salah ya tetap aja. Nah, satu Bertahan lagi berapa lama sih operasi plastik itu? Kalau pasang susuk, pasang susuk. Astagfirullahaladzim, musrik kata aku mah. Oh, iya. Gak boleh mau ke Gunung Kawi. Wah, gunung kawi kan biar awet muda pasang Gitu susuk. ya. Nah itu bukan ranah saya itu. Oh, iya. Tanya sama siapa nanti. Nggak bener tuh ya, musrik, bener tuh Kenji nggak bener. Udah pusing sama Kang Feby di sini udah gitu beling-beling lagi. Yaudah. Tolong tungguin nanti aku mau ada teman aku dokter juga nanti kita bahas mengenai penuaan dini tapi tungguin di depan Ya, karena saya belum tunggu pernah depan, kesini ya. jadi bingung nanti. Tungguin di mana nih, di pos apa di bawah? Enggak 10 kilo. Wah, cuma kilo. Ya udah jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat, tonton Wasiat. Hidup sehat, tonton Wasiat. Enji yang is back bersama dengan Dok Chai. Ini udah masuk segmen 2. Biasanya kita panggil narasumber-narasumber yang udah dijemput sama Kang Feby tadi ya. Nah sekarang udah datang nih. Kalau tadi kita bahas tentang penuaan dini, biar nggak ada information misleading gitu, kita langsung aja tanya bagaimana dari sisi medisnya. Langsung kita sambut Dr. Ken Chandra, dokter estetika. Hai Dok Ken. Halo, Terima apa kasih kabar? loh udah Ya, baik, bergabung Dok. ngobrol-ngobrol di sini. Dokter Ya. Ken, estetika itu sebenarnya kaitannya sama
kesehatan itu juga harusnya erat ya dok ya. Apalagi semakin kesini tuh nggak bisa dipisahkan. Hanya pengen cantik atau ganteng tapi mengabaikan kesehatan. Benar begitu ya dok ya? Betul sekali. Jadi prosedur estetika juga harus memperhatikan sistem kesehatannya ya. Jadi kita benar-benar kadang-kadang zaman sekarang juga ada injeksi yang dilakukan bukan oleh dokter. Aku suka pembahasan itu, akan aku panjangkan. Iya. Terus gimana dok? Jadi kalau kita sebagai dokter ya harus sesuai prosedur ya. Jadi kalau ada tindakan itu kita harus cek-cek dulu dari mulai skin type-nya apa, skin quality-nya gimana. Jadi kita bisa memberikan treatment sesuai dengan kondisi wajah pasien. Oh, ini kita ngomongin wajah atau tubuh secara Semuanya sebenarnya. Semuanya. Iya. Oh, memangnya yang dokter bilang tadi yang injek-injek itu untuk memerangi penuaan dini? Ada sebagian yang bisa mengurangi penuaan dini seperti injek vitamin C dan injeksi anti aging yang lainnya, antioksidan yang lain. Boleh tapi. Boleh, boleh karena udah disahkan ya, dibepomkan seperti itu, aman jadi. Asal sama dokter. Asal sama kan? dokter. Nah, memang sekarang kalau di dunia estetika itu orang-orang yang datang untuk memerangi penuaan dini itu seperti apa dok masalahnya? Apa hanya sebatas keriput doang? Oh banyak ya, kalau penuaan dini tuh nggak cuma keriput, biasanya masalahnya di kerut-kerutan halus ya, usia aging, usia 20 ke 30-an awal. Itu udah mulai menunjukkan tanda-tanda keriput, kemudian seperti uban, seperti flek-flek, dan masalah yang paling sering adalah kulit kering. Oh, karena AC atau mungkin aktivitas luar gitu kali ya? Enggak juga, biasanya dari faktor, tadi dokter Cai udah sebutkan kan, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Eksternal tadi banyak macam ya, ada stres oksidatif, kemudian juga kurang tidur, stres, sehingga meningkatkan hormon kortisol kita yang memicu faktor inflamasi atau peradangan. Gitu. Nah, itu ngaruh sebadan? Oh, ngaruh sebadan badan. Oh, jadi kalau misalnya pikir cuma di mata sini aja gitu, enggak ya? Enggak, tapi kalau misalnya kita udah usia 20 apa 30-an gitu ya, dia pasti kolagen kita udah mulai menurun seperti itu. Makanya kita butuh banyak exercise, banyak treatment juga mungkin ya. Kombinasi semuanya lah ya. Ya. Terus dok Cai udah 50-an tapi masih kayak gini treatment juga ya? Ngaku. Jadi Coba. treatment secara instan sih enggak. Tentunya kan kalau kita bicara masalah kesehatan holistik ya harus dilakukan sejak usia dini ya. Jadi inilah tugas kami para dokter, bukan hanya sebagai pengobat tetapi juga sebagai memberikan edukasi. Sebenarnya tahu nggak arti dokter apa sih? Enggak. Dokter tuh dari bahasa dulu ya, bahasa apa namanya, dari Yunani ya. Docere itu artinya apa? Apa? Bukan pengobat loh. Terus? Sebagai guru. Oh. Ya, jadi tugas utama dokter itu memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Itu sudah saya lakukan, dan kita bicara masalah tua, masalah muda. Ya tadi sudah dibahas bahwa yang muncul masalah hari ini adalah kerusakan pada sampai dengan tingkatan sel. Nah, kerusakan sel ini tadi sudah juga dibahas, ada faktor eksternal, internal. Apa sih yang terjadi pada sel kita? Ya hanya 3, inflamasi, degenerasi, dan mutasi sel. Nah, pada akhirnya muncul penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes. Dan sekarang penyakit diabetes bukan lagi diderita oleh kaum lansia, tetapi juga kaum anak muda, bahkan teenager, atau bahkan anak balita pun sudah banyak yang sakit diabetes. Orang yang sudah sakit diabetes ya pada akhirnya akan terlihat lebih tua daripada seusianya. Kalau ada penyakit-penyakit lain yang penyakit-penyakit ya? yang mempengaruhi itu semua. Dan aku tertarik banget tadi Dok Cai bilang bahwa sebenarnya semua ini dilakukan nggak bisa instan, hanya sekarang gitu. Betul. Tapi memang udah berkala ya Dok ya. Semakin muda mungkin akan semakin panjang nggak sih ininya efeknya gitu untuk terlihat muda gitu. Ya harus dilakukan sejak dini ya. Kalau misalnya kita melakukannya dari usia 20-30, kita udah terbiasa dengan pola hidup yang baik, makan yang baik, stres oksidatif yang tidak terlalu parah, ya pasti keriput-keriput halus itu dan flek-flek itu akan berkurang. Sebenarnya keriput, kerutan atau mungkin flek itu normalnya terjadi di umur berapa Dok? Tadi saya udah bilang kan, 30. usia 20 sampai 30 normal. Itu iya, karena kolagenisasi tubuh tuh udah berkurang. Tapi kalau 20 muda sekali ya? Ya, udah mulai.
Oke, sebenarnya normal 20-30, tapi di beberapa kasus gitu ada yang baru di 30 ke atas Ya, gitu. itu karena tadi faktor eksternalnya dijaga dengan baik. Yang dokter Chai bilang tadi 70% tadi dimaksimalkan, terutama di pola tidur dan olahraga yang teratur. Terus biasanya kan kalau treatmentnya Fit Family itu tuh kita fokus di area wajah. Wajah. Kita lupa tuh yang bersampingan tuh ada juga leher. Biasanya kenceng kan dok kan. Nanti lehernya tuh udah agak-agak keriput. Makanya biasanya berkala lehernya juga dirawat. Tapi Betul. bukan hanya leher. Kayak tangan ya kan. Betul, Punggung tangan itu juga menunjukkan kayak ada keriput-keriput gitu. Apakah semuanya itu memang harus kombinasi antara makanan, gaya hidupnya itu dan juga treatment dok? Semuanya dong, satu badan gitu. Betul sekali ya. Kalau misalnya kita bagian leher atau punggung tangan itu biasanya kita suka lupa ya buat treatment. Kita cuman muka aja biar cakep tuh biasanya cewek tuh ya. Ternyata di area leher dan punggung tangan itu dia kekurangan kelenjar minyak ya, sedikit daripada muka kita tuh lebih banyak kelenjar minyaknya. Sehingga menyebabkan kulit itu cepat kering, cepat inflamasi dan bahkan ya cepat keriput gitu loh. Boleh saya nambahin? Boleh. Jadi sebetulnya masalah tua lebih dini yang tadi terlihat keriput, ya itu yang terjadi sebetulnya penurunan kolagen, soft tissue, jaringan lunak dan massa otot. Orang yang massa ototnya semakin mengecil, itu pasti akan terlihat lebih tua. Makanya olahraga ini sangat-sangat penting untuk kalau kita olahraga, apa sih yang terjadi? Hormon endorfin dia akan keluar, hormon kebahagiaan. Itu juga akan menekan stres oksidatif. Betul. Yang kedua dia akan meningkatkan massa otot. Pada saat massa otot bertambah, dia akan membuat kulit itu semakin kencang. Tapi kalau yang terjadi massa otot berkurang, massa lemak bertambah, itu kendor semua kulitnya jadinya. Dan itu tadi adalah salah satu ketakutan aku dok. Jadi saat aku cek BMI berkala, itu aku kehilangan massa otot. Dan katanya ada olahraga-olahraga tertentu ya dok ya untuk menaikkan massa otot. Mungkin dia ada yang angkat beban, lebih ke strength gitu ya kan. olahraga Jadinya strength. kayak percuma gak sih kita udah jaga makanan, treatment skincare gitu atau body care, tapi Kalau tidak massa dibarengi dengan menjaga ya atau meningkatkan massa otot gitu. Nah terus juga tadi waktu dokter Ken bilang bahwa kita agak melupakan bagian leher, bagian tangan. Bisa nggak sih dok? Ini tolong diluruskan. Misalnya krim wajah dipakai juga untuk leher dan juga tangan atau body gitu. Boleh nggak? Beda ya, karena tadi kandungan untuk muka dan leher itu berbeda. Kalau muka itu lebih banyak sebum atau minyak. Kalau leher itu dia memang tidak ada minyak alami ya. Jadi sangat berbeda treatment. Begitu pula kalau kita treatment di klinik kecantikan, biasanya treatment untuk wajah dan untuk leher itu berbeda. Biasanya lebih kalau leher itu lebih kita hydration ya, lebih ke hyaluronic acid seperti itu. Jadinya memang nggak bisa kita sama-sama krim, Samakan, ya, sama-sama tidak lotion, bisa, tidak bisa. pakai aja kan biasa ada wajah pencerah gitu ya Iya. kan, ada yang untuk ketiak gitu, untuk badan Ya, itu nggak pasti bisa beda. Nggak bisa, dibolak-balik nggak gitu. bisa, nggak bisa. Memang ada formulasinya yang berbeda. Iya, tadi lebih banyak hyaluronic acidnya. Gitu. Akan ada dampak tidak? Ya paling kemerahan ya after suntik seperti itu aja. Bukan yang suntik, kalau yang oles? Kalau yang oles berdampak cuman kurang signifikan. Biasanya kalau kita udah masuk ke klinik kita lakukan tindakan. Jadi memang ya ada alasan kenapa kita punya dokter-dokter. Iya. Karena mereka yang paling tahu ya kan. Jangan cuman asal-asal ngikut-ngikut atau namanya anak sekarang bilangnya FOMO aja. Dan kepinteran sendiri kita harus nanya sama yang benar-benar ahlinya. Nanti akan dibahas lagi bersama dengan Dr. Ken dan juga Dok Chai. Jangan kemana-mana, tetap di Wasiat Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat dan tentu siap. Fit Family dimanapun kalian menonton ini, perlu Angie ingatkan lagi bahwa yang namanya sebuah racikan sudah diperuntukkan sebagaimana mestinya, seperti apa yang tadi Dr. Ken dan juga Dok Chai sampaikan. Kalau yang namanya body lotion jangan ditaruh di wajah ya kan, udah ada peruntukannya, kandungannya berbeda, kegunaannya juga berbeda. Terus habis itu dari muka jangan ditaruh di leher misalnya itu. Begitupun dengan treatmentnya, semuanya harus berjalan beriringan. Tapi yang paling penting daripada kita terus-terusan mikirin yang dari luar, pentingnya adalah apa yang kita dorong dari dalam. Makanan ya kan, tadi Dok Chai juga bilang jangan terlalu banyak A, B, C, D, nanti bisa merusak sel gitu. Salah satunya adalah makanan yang tinggi gula gitu ya kan. Nah ada tadi kan Dok Chai juga bilang kalau orang sakit diabetes
itu bisa membuatnya terlihat lebih tua. Lebih tua. Ya kan? Tapi secara logikanya dok, kalau kita mengonsumsi yang lebih banyak gula, lebih banyak garam gitu, sekali lagi semuanya itu apa sih garis besarnya terlalu banyak, kebanyakan. Jumlah Harusnya tadi. jumlahnya harusnya kan yang sewajarnya aja. Apa yang kita masukkan ya kita keluarkan biar semuanya itu balance. Nah, bagaimana sih sebenarnya analogi dok biar gampang dicernanya? Dokter Ken dan juga Dok Cah, misalnya kita fokus dengan gula, banyaknya gula yang kita konsumsi ini bisa merusak elastisitas kulit, kolagen, membuat lebih tua. Ibaratkan tubuh kita ini adalah sebuah rumah. Jadi gula ini apa, kolagen ini apa, dan memeranginya bagaimana? Jadi kalau itu disebut namanya glikenisasi gula ya. Jadi glikenisasi gula itu adalah penumpukan gula, sejumlah gula di dalam kulit ya. Jadi itu akan menyebabkan dia menjadi namanya ACE ya. ACE itu jadi akan terjadi penurunan kolagenisasi kulit, kemudian proses penuaan seperti kulit kering dan keriput seperti itu. Dan sekarang sunscreen itu udah banyak macamnya dok, ya kan? Ada yang biasa, yang krim, ada yang gel, ada yang stick, ada yang spray, itu macam-macam di dunia estetika ya dok ya, macam-macam. Sebenarnya yang lebih efektif yang mana dan yang mungkin tidak disarankan yang mana? Sebenarnya sama aja ya pengolesan sunscreen, mau itu krim mau spray ya. Cuman kalau spray mungkin lebih praktis ya, disemprot-semprot aja jadi bisa kita reapply kapanpun seperti itu. Cuman gini, saya juga masih belum paham betul mengenai sunscreen spray ataupun apapun yang bentuk spray. Karena yang dalam bentuk spray itu pertanyaannya nih, apakah ada kandungan yang justru membuat kulit kita jadi bermasalah? Karena yang namanya spray itu kan ada zat yang memang yang gimana ya maksudnya ya. Jadi tekanan tinggi itu kan butuh spray itu kan tekanan tinggi ya. Apakah di situ ada zat yang justru dimasukkan yang nanti pada akhirnya bisa menyebabkan side effect di kulit? Nah ini saya nggak begitu paham. Dokter gitu. kan ada jawabannya. Sama aja ya. Pada dasarnya, aja ya? iya pada dasarnya kalau setiap produk yang sudah di launching itu pasti dia menuliskan komposisi. Komposisinya itu ya yang utama ya pasti kalau untuk sunscreen itu pasti SPF, UVB ya, yang UVB yang diperlukan untuk flex. Dan yang paling penting sudah keluar BPOM. Jadi memang ada tingkatannya, mereka harus masukin kemana, cek lab dan lain-lainnya. Tapi kalau aku sendiri aku nggak cocok pakai yang spray dok. Kayak selain nggak nyerap gitu, terus kayak di oxidize, mungkin praktisnya iya, tapi itu kan preferensi orang beda-beda ya kan. Ya itu balik lagi, tapi yang pasti kita harus memakai sunscreen. Kenapa? Karena matahari itu kadang-kadang jahat gitu dok ya. Aku sampai mikir kayaknya apa mungkin ini ada skin tag ini gara-gara aku jarang sunscreenan di leher-leher. Mungkin. Iya kan dok? Ya, betul. Karena fokusnya di sini aja, reapply-nya di muka aja dok. Terus ada aku baca-baca lagi, oh kalau hormon udah di atas 30 memang ada skin tag. Enggak, ini kolaborasi nih dalam hati aku. Jadi kena matahari, jarang reapply, terus memang umur dan lain-lain. Ya tapi namanya juga manusia ya dok ya, orang akan berkembang seperti itu. Dan sekarang ini juga ada pertanyaan dari Fit Family yang bisa ditanggapi oleh dokter. Coba kita lihat mengenai penuaan dini. Perkenalkan saya Kansa. Dok, saya mau tanya, di bawah mata saya nih ada banyak kerutan. Itu karena saya sering lihat laptop apa karena genetik ya? Gimana dok? Apakah ada kaitannya ngelihat layar itu bisa membuat berkerut atau genetik? Ya. Jadi kalau kita melihat layar laptop terlalu lama, dia ada kandungan sinar UVB-nya ya, UVB walaupun sedikit. Nah, itu bisa membuat kelut-kelut halus ya. Kelut-kelut halus di usia 20-30 itu kita biasanya kerutannya itu masih kembali ya, atau disebut kerutan yang statis. Jadi kerutan itu ada dua macam, ada yang statis, ada yang dinamis. Kalau yang statis itu masih bisa kembali, kalau yang dinamis itu tidak bisa kembali. Kayak smile line ya? Kayak smile line, kayak kerutan di frontal atau di kalau yang kayak gitu kita harus lebih treatment ke klinik, lebih di. Coba Fit Family sekarang ambil kaca terus habis itu dilihat-lihat. Coba gini nih dok ya? Iya. Gini. Iya betul. Gini, nih coba dilihat. Nah kalau kerutan yang seperti itu biasanya kita kerutan yang bisa kita tangani di klinik. Itu treatment. di treatment, namanya treatment botox. Bisa nggak sih kita ada pijet-pijet bukan massage pijet ya? bukan massage.
apa yang namanya Radio frekuensi, senam muka. senam muka. Yang tahu nggak sih dok, untuk smile line katanya, ini aku lihat di TikTok Iya. ya. Gini, jadi kayak mendorong dia dari dalam, bener nggak sih? Pada dasarnya ya senam itu kan melakukan apa namanya exercise ya. Kalau misalnya exercise-nya terlalu sering dilakukan ya kalau ototnya kuat kemungkinan bisa kembali lagi. Bisa. Cuman kalau misalnya kayak udah aging juga memang harus butuh perawatan dan butuh Takdir. iya butuh makanan yang baik juga. Iya ya, kolaborasi semuanya. Iya. Sekarang kita lanjutkan lagi, mana dia? Dok, saya Agung. Saya mau bertanya, apakah minum air putih yang banyak itu cukup buat kulit kenyal, awet muda, tanpa butuh suplemen tambahan? Minum air putih Siapa kata. yang jawab nih? Apa? Siapa yang jawab? Terserah dokter dulu boleh dok Cai. Lagi-lagi bahwa hubungan antara penuaan dini, awet muda itu selalu berbicara masalah sel. Nah, makanan sel apa? Apa? Darah, vitamin, mineral. Saya tanyain, Enji. Ih, dokter mah suka ngasih tebak-tebakan berhadiah. Aku nggak ada 3 SKS Makanan di sel sini. itu asam amino dari protein, asam lemak dari lemak, oksigen dan air. Jadi kalau kita kekurangan air berarti salah satu komponen yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita itu ya tentunya akan berkurang toh. Ya. Ya, berkurangnya jumlah air di dalam sel tubuh kita ya akan menyebabkan kerusakan lebih cepat. Nah, hubungan sel, kerusakan sel itu selalu terkait dengan faktor yang tadi, faktor makanan. Gimana asupan makronutrisinya, apakah dia kelebihan karbohidrat, sementara nanti banyak masyarakat kita ini kekurangan protein loh. Banyak Ya kan karbo. WHO sudah menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang paling sedikit makan daging. Daging merah. Iya. kilo. Nah, ini yang pada hanya 7 sampai 10 kilo, 10 kilo per orang per tahun. Nah, ini kan ironis ya. Oleh karena itu ini menjadi masalah. Ya, pada akhirnya proses regenerasi tidak terjadi, ya. Yang kedua, faktor mikronutrisi. Vitamin apa yang paling penting dalam proses sel ini supaya lebih muda? Apa? Vitamin D3. Jadi sebelum kita ngomongin vitamin yang lain, vitamin C, vitamin E, justru kita asupan vitamin D3 ini penting sekali. Baru nanti kita bicara vitamin yang lain-lain. Antioksidan juga begitu. Antioksidan apa yang jauh lebih penting daripada yang sudah tadi disebutin? Master antioksidan harus dipenuhi, glutathione, SOD. Baru nanti kita bicara mengenai antioksidan yang sebagai pendamping astaxanthin dan sebagainya. Ini kita bicara ini menarik sebetulnya. Episode hari ini bicara masalah penuaan dini. Ya, kembali lagi hubungannya kesehatan sel secara holistik. Ya, orang sakit hari ini ya berarti terjadinya kerusakan sel, terjadinya inflamasi, terjadinya sampai mutasi sel. Nah, jadi kalau orang yang terlihat tua, ya sudah dipastikan selnya itu tidak baik, sudah dipastikan di dalam selnya itu kemungkinan akan terjadi masalah dan masalahnya itu muncul penyakit-penyakit yang bahkan dia tidak tahu. Jadi kalau orang ini kok masih 20 tahun, 30 tahun tapi kok umurnya udah kali 50 tahun, mungkin saja dia sudah ada sakit yang dia sendiri tidak tahu. Bukan hanya tentang estetika. Bukan hanya tentang estetika, ya. Jadi kita dari tadi bicara masalah sunscreen, masalah krim, masalah kulit. It's okay, itu nggak ada masalah. Tetapi yang paling penting, ya ini untuk fit family ya, semua yang di rumah ya. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita membuat sel kita sehat dari dalam. Itu yang jauh lebih penting, Angie. Yang penting apa yang kita konsumsi, yang kita keluarkan itu namanya inner beauty. Jadi Dan dua sistem yang menjadi patokan utama orang sehat. Sistem pencernaan dan peredaran darah. Oke? Oke dokter, kalau begitu jangan kemana-mana. Angie akan segera kembali. Kalau punya pertanyaan tulis aja di media sosial. Dan Tony Burn. Halo Kenji. Oi. Iya. Pada bengong sih ngeliat ini. Hah? Kamu kenal, Ji? Ini siapa Tahu lagi? siapa sih? Baby. Gua juga gak kenal sih. Udah ketawa tua. tuh. Hah? Kenapa jadi tua? Tadi gara-gara pakai masker. Jadi begini akibatnya. Punyanya Enji nggak bener maskernya. Taruh di kulkas maskernya dok. Nggak bener. Ngomong apa sih? Masker tadi pakai masker. Ngomong apa sih? Apa mau ngomong apa intinya? Ini tadi kata dokter. Kok tambah begini sih keriput-keriput? Kan tadi Pepi pakai masker. Hubungannya apa?
Kok pakai masker jadi keriput? Bukan, maskernya yang bener, naruh maskernya KNG, naruh di kulkas, Soalnya jadi itu Pepi tepung pakai. tapioka. Terusan jadi begini, jadi tepung. Ini deh kayaknya nggak usah lama-lama deh. Pepi mau ngasih, Nggak ada yang ngundang tiba-tiba, nggak lama-lama apa sih? ini mau ngasih ini. Ya udah, ini. Ya udah mau ke belakang dulu. mau Kenalan pesen dulu buka. sama dokter aku hari ini. Halo, halo. Terkeren. Ganteng banget deh. Dia izinnya ke belakang. Aku nggak ngerti. Emang kalau yang namanya penuaan dini tuh emang bisa sampai agak-agak lemot gitu, Dok? Penuaan dini bukan cuma estetika. Ya bisa. Bisa juga. Bisa. Oh, jadi penuaan dini tuh bukan hanya ada uban, ada keriput, tapi sampai Termasuk ya itu bicara. Sampai kelakuannya jadi tua ini. ya ampun, itu Kang Feby tuh harus aku bawa deh kayaknya untuk konsultasi. Kenapa one on one biar tahu gitu ya kan? Karena ada, kalau menurut aku ya, semua orang itu pernah muda, tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk menua gitu ya, menurut aku. Dan kalau aku tipe yang aku menghargai menuanya tubuh aku selama itu tidak sangat mengganggu gitu ya, Dok ya. Cuman sekarang itu juga banyak orang yang pengen berjiwa muda dan bertubuh muda the whole life gitu. Yang tadi dokter sempat sampaikan di awal dengan metode injek mandiri gitu ya kan, dengan kandungan yang aku lihat-lihat di marketplace itu isinya tuh berbagai macam peptide. Dan itu ada yang menjual dengan kata-kata impor, purify-nya 90% lebih dan lain-lain gitu. FDA approved. Sampai aku melakukan riset sendiri, mungkin zat tersebut memang FDA approved tapi bukan produk yang dijualnya dan lain-lain gitu. Termasuk yang katanya BPOM. Zatnya iya, tapi bukan produknya. Bukan produknya, Nah, ya. masalah-masalah ini adalah saat kita berhadapan dengan orang-orang yang menjual mimpi dan mendapatkan konsumen yang mencari mimpi Secara instan. secara instan pastinya, apalagi dengan iming-iming harga yang mahal, pasti menjanjikan mimpi yang nyata katanya gitu. Dari kacamata seorang dokter untuk menyikapi hal ini seperti apa, Dok? Kalau untuk itu ya tetap tadi ya usaha dari faktor intrinsik tadi ya, kita ekstrinsik kita harus berusaha untuk menjaga pola makan, menjaga pola tidur, itu paling penting sih menurut saya, dibanding kita harus melakukan uang yang mahal untuk berjuta-juta untuk melakukan treatment seperti itu. Treatment mandiri lagi ya, harus kita Treatment highlight di mandiri, situ. iya, udah mahal nanti hasilnya mengecewakan ternyata. Jadi itu penting sekali ya, karena balik lagi kalau oral gitu mungkin ada yang diperjualbelikan bebas, tapi metode injek itu hanya boleh dilakukan oleh general practitioner. Kalau marketingan itu tidak disarankan, walaupun ya balik lagi menjual mimpi berarti ya, Dok ya. Anyway tadi sebelum jalan ke sini aku sempat bukan nge-tweet, nge-threads, posting utas di threads, Dok. Coba kita lihat ya. Tadi Angie ngomong kayak gini nih, Fit Fam. Nih, tadi pagi di tengah perjalanan aku jadi kepikiran, di umur berapa kalian sadar ada kerutan halus di wajah? Dan ini semua yang ditampilkan aku sudah izin mendapatkan persetujuan dari yang menuliskan reply untuk ditampilkan di Wasiat Garuda TV. Dari Erika Untung, hampir kepala 4 dan wajah masih halus kayak pantat bayi. Jadinya intinya dia bilang bahwa dia itu menjaga makan. Dia seperti yang dokter bilang, makan ceker dan kaldu-kalduan katanya gitu. Dan terbukti kalau aku ngelihat profilnya Mbak Erika ini memang kayak anak-anak, mukanya kayak seger gitu loh, kayak sehat. Apakah itu memang benar salah satu bukti dengan apa yang dia konsumsi, kaldu-kalduan yang alami, ceker, itu benar bisa berefek seperti itu kesehatan? Ya tadi saya jelaskan kan ya. Pada dasarnya kolagen ayam itu paling banyak di ceker ya. Dari 100 gram 100 gram ceker ayam itu 70%-nya itu adalah kolagen. Ya, jadi Kalau digoreng? Kalau digoreng jangan. Minyaknya Maaf, oksidatif. maaf. Kalau oksidatif ya bisa inflamasi, akhirnya radang, akhirnya ya penuaan dini lagi gitu. Ternyata gampang dan murah ya. Murah Indonesia daripada itu kita kolagen. daripada beli produk-produk di e-commerce ya. Dan itu tadi dia ada yang didukung dari luar dan dari dalam ya, Dari Dok ya. dalam. Lanjut aja juga ada lagi posting-posting yang lain, kita lihat. Selanjutnya dari bintang _bin. Kalau aku sih sejak masa SMA peralihan ke college life, dulu pas masih umur segitu masih bodo amat sama self care. Apalagi buat muka. Sekarang udah masuk kategori remaja vintage. Jadi lebih aware sama diri sendiri dan selalu usahain beli facial wash buat muka aku non. After that, kalau misal ada budget lebih aku pergi treatment muka aja. Oh, kalau laki-laki
dengan perawatan bare minimumnya berarti facial wash itu udah bener dok? Ya betul ya. Setiap hari kan kita pasti beraktivitas, muka kita kotor. Paling enggak kita harus punya facial wash atau cuci muka gitu. Emang itu ada kaitannya sama penuaan dini? Ada, bukan ada sih. Mungkin ke perawatannya ya. Kalau misalnya kita memilih facial wash juga harus yang gentle ya. Jadi gentle itu tidak membuang minyak-minyak alami yang ada di dalam muka kita. Berarti nggak boleh semakin keset. Nggak boleh, semakin keset semakin kering ya. Kalau kering lama-lama keriput. Oh gitu. Iya, jadi harus pilih yang gentle facial wash. Jadi tidak Soalnya aku ngerasa kalau dia nggak keset tuh kayak nggak bersih. cepat keriput tuh nanti. Oh tidak, aku akan datang kepadamu untuk treatment dok. Masih ada lagi, coba kita lihat. Kalian yang katanya melawan penuaan dini itu selain perubahan gaya hidup didukung pakai apa? Suplemen kah? Lalu ada juga yang membalas. Membalas salah satunya adalah Mbak Sari Musdar. Umur 50 cuman bisa bilang makan skincare. Contoh tomat, wortel, alpukat. Tidur minimal 8 jam dan nggak begadang. Akupuntur, skin booster di klinik, meditasi biar nggak banyak kortisol. Wah ini Dok Cha ini suka bahas tentang kortisol. Jadi sebenarnya kortisol ini perlu apa enggak sih dok? Kok kayaknya dia dibahas-bahas dan disalah-salahin selama ini? Hormon kortisol ataupun hormon adrenalin yang dianggap sebagai musuhnya kesehatan sebetulnya juga ada fungsinya. Jadi kortisol dan adrenalin itu untuk menjaga tekanan darah lebih stabil supaya dia tidak terlalu turun. Namun kalau hormon kortisol dan adrenalin itu dirilis terlalu berlebihan, ya salah satunya karena faktor stres, karena faktor oksidasi dan sebagainya. Nah, efek samping dari hormon kortisol ini juga akan menyebabkan inflamasi atau peradangan. Nah, peradangan itu kan awal atau fase awal atau bisa disebut sebagai fase akut terjadinya kerusakan sel. Nah, kerusakan sel mulai dari kerusakan pembuluh darah, kerusakan sel organ dalam sampai dengan kerusakan sel di kulit. Itu yang pada akhirnya menyebabkan manusia terlihat lebih tua daripada usia biologisnya. Jadi usia KTP lebih lebih muda dibandingkan usia biologis yang terlihat lebih tua gitu loh. Jadi umurnya 30 tahun tapi umur biologisnya sebetulnya masih umur 20 tahun. Gitu. Dan banyak juga sekarang pemeriksaan yang kayak gitu kan dok kan. Jadi kayak misalkan skin check gitu. Wajahnya itu terlihat di umur berapa dari mesin-mesin gitu ya kan, skin analyzer gitu. Dan itu memang berpengaruh kalau kita makan-makan kayak tadi ya, makan skincare katanya. Mau nambahin ya? Iya. Jadi kayak tomat itu dia lebih baik dikonsumsi dengan temperature tertentu. Jadi harus dipanaskan terlebih dahulu biar keluar vitamin apa dok namanya? Likopennya. Nah, likopen itu antioksidan alami yang bagus untuk kulit. Wait, maksudnya dimasak jadi sayur? Dimasak dia di sayur oke. Tapi kalau misalnya kalau saya pribadi itu biasanya saya air fryer aja sekitar 5 menit. Itu likopennya akan keluar. Kandungan likopen pada tomat itu lebih banyak di dalam biji tomat. Pada saat kita makan tomat tanpa harus dipanaskan, biji tomat itu tidak akan pecah, Enji. Dia akan keluar bersama feses. Tapi kalau si buah tomat ini di air fryer ataupun dikukus, jangan direbus ya. Biji tomat ini akan melunak. Pada saat masuk ke dalam sistem pencernaan dia akan keluar yang namanya likopen tadi. Dan aku baru tahu ternyata harus panas karena aku suka makannya tuh dari kulkas, aku potong-potong kasih gula dikit. Ya, itu hanya dapat vitamin C-nya. Ada vitamin C-nya dapat. Tetap dapat kan? Ya, cuman kalau kita mau lebih ke antioksidan ya dok ya. Antioksidannya Lebih baik dipanaskan. Jadi Air fryer aja 5 menit. kalau nggak punya air fryer dikukus. Ini boleh. Oh, dikirain di sambal. Sambal tomat. Di sambal habis itu dikukus. Kata bisa dok, tolong dong kasih sama dokter kan kita mau main trivia dulu coba. Mitos fakta. Iya. Ya. Jadi ada Oke. mitos, ada fakta. Coba Dok Ken. Mitos sebelah kiri. atau fakta? Dilihat dulu. Mitos, Katanya keriput itu bisa muncul kalau kita sering tertawa. Sering tertawa. Fakta ya? Hah? Fakta. Aku lagi tertawa ini seriusan. Karena dia keangkat gitu ya ototnya ya? Betul, kalau misalnya kita sering berekspresi ya akan timbul garis-garis front line ya, seperti garis myline ataupun garis di di sekitar kerutan crossfit seperti itu. Aduh, ya udah kalau gitu besok ketemu sama Fit Family aku akan pasang muka kayak gitu. Jadi kita harus pelit senyum gitu dok. Fakta ya. Cuman kita ada biasanya pakai skincare ya namanya Matrix Seal. Matrix Seal itu jadi dia bisa mengurangin kerut-kerutan. Nggak boleh terlalu banyak senyum dan tertawa gitu. Ya boleh, cuman maksudnya dia nikmati konsekuensinya kalau kita banyak ketawa ya pasti akan ada kerutan atau garis-garis. Tapi sel organ dalamnya jadi sehat.
Iya, Organ karena tubuh bahagia. juga, Kan bahagia itu kan Kortisolnya merilis hormon rendah. endorfin. Oh, Gitu. dia pilih yang mana gitu ya Iya. kan? Ya Jadi itulah kalau dia. NG ataupun Fit Family selalu bertanya kepada seorang dokter, ya dokter selalu menjawab dari sisi kesehatan secara holistik. Medis. Dari dalamnya Jadi secara organnya holistik. disehatin dari Iya. dalam ya, masalah Menua luar. pasti menua. Kalau masalah luar kan pasti ada garis-garis. Tua itu kepastian. Sehat dan awet muda itu pilihan. Pilihan. Cie, ada quote of the day. Bijak. Lanjut. Mitos atau fakta? Katanya kalau minum air es atau air dingin bisa buat kulitnya jadi kendur. Terus habis itu pori-pori membesar. Mitos. Mandi maksudnya. Gak tahu Mandi atau minum? tulisnya di situ minum. Kalau minum mitos. Mitos. Tapi kalau mandi fakta. Kalau mandi kebanyakan air panas, dia akan menyebabkan kerutan lebih cepat ya. Kolagen minyak dalam kulit kita akan mudah hilang. Itu kalau panas, air panas. Tapi kalau air dingin justru sebaliknya gitu loh. Jadi tergantung, kalau minum ya mitos, tapi kalau mandi fakta. Kalau gitu kalau kita kompres muka pakai es batu untuk memperkecil pori-pori. Mitos. Mitos juga, apa yang kulakukan ternyata mitos semua. Salah ya ternyata ya, itu nggak bener dok. Gak benar. Di pori-pori besar tuh biasanya karena kelenjar minyaknya atau kelenjar sebumnya overproduksi. Pokoknya jangan biarkan kulit ini terlalu kering gitu ya kan. Iya. Jadi suhu itu mungkin di 37 kali ya. Ya seperti itu. 37 derajat. Jadi jangan terlalu panas Atau gitu terlalu ya kan. dingin. Jangan terlalu dingin juga gitu. Dan untuk kedua dokter kita hari ini, fakta atau mitos mengenai tubuh ini bisa cepat menua karena tidak sehatnya usus kita. Fakta. Dok kan? Fakta. Fakta. Bukan makanan ya, usus. Usus. Iya. You are what you eat. Hubungannya dengan sistem pencernaan. Pada saat kita makannya tidak bagus, sistem pencernaan kita tidak bagus, terjadinya peradangan di dalam sistem pencernaan akan meningkatkan stres oksidatif. Oksidasi akan meningkat, terjadinya proses autointoksikasi, ya, masuk ke dalam sistem peredaran darah yang pada akhirnya secara holistik pun akan rusak kemana-mana. Penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, jantung, bahkan penyakit kanker itu selalu pencernaannya berhubungan tidak dengan sistem bagus. pencernaan yang buruk. 80%. Jadi kalau mau sehat, pastikan sistem pencernaan dan sistem peredaran darah harus sehat, Enji. Dari dalam dan dari luar. Dok kan mau menambahkan sekalian untuk ngomong ke Fit Family mengenai penuaan dini? Ya, jadi benar kata Dokter Chai tadi, harus jaga pencernaan kita karena pencernaan juga sistem kekebalan tubuh ya dok ya. Betul, 70% sistem kekebalan tubuh dibuat di dalam sistem. Kalau dari dalam kita udah bagus ya tinggal luarnya aja. Kayak Angie tadi bilang ada kerut-kerutan halus ya, teknologi udah canggih sekarang ke dokter aja bisa dibotox. Habis ini kita buat janji ya dok? Iya. Dok silakan dok ngomong sama Fit Family apa yang ingin disarankan untuk penuaan dini, apa yang boleh dan Iya. juga tidak boleh. Halo, jadi saya akan menyarankan untuk perbaiki pola hidup ya. Jadi dari olahraga teratur, jaga stres tubuh, kemudian hindari makan makanan junk food, kemudian tidur yang cukup, kemudian juga perawatan wajah seperti treatment tadi ya, suntik skin booster boleh, kayak gitu. Pemakaian krim seperti retinol boleh tuh untuk anti aging ya. Jadi retinol itu juga memperbaiki tekstur kulit supaya pori-pori lebih kecil dan lebih halus. Yang tidak boleh ya tadi ya kebalikannya. Kebalikannya, artikan sendiri. Terima kasih banyak ya Dr. Iya. Ken sudah Iya. datang hari ini di Wasiat. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai bagaimana kesehatan estetika dan juga untuk memerangi penuaan dini. Dan yang selanjutnya Dr. Chai akan kembali dengan apa? Dengan tips sehat. Apa sih kaitannya tips sehat kita hari ini dengan penuaan dini atau biar awet muda? Temukan jawabannya sesaat lagi. Don't go anywhere. Jadi kalau dari rempah-rempah yang biasa kita racik-racik di tips sehat, nah yang mana sih yang bisa kita masukin untuk jadi tips sehat ala Dok Chai? Kok aku ngeliat di sini sepertinya bahan-bahan yang memang udah sering banget Sering ya? kita pakai. Mulai dari jahe, kunyit yang mengandung kurkumin. Kurkumin ini kan sebagai antibiotik alami, sebagai imunitas, meningkatkan imunitas. Nah kalau jahe sendiri sebagai anti inflamasi. Lalu ada pegagan yang fungsinya untuk melancarkan peredaran darah, ya, dan
kayu manis yang juga berfungsi untuk detoksifikasi dan meningkatkan serapan nutrisi di dalam sel tubuh kita. Ya bahan ini direbus jadi satu, jadi minum. Sini. Direbus dengan 500 cc air dengan api yang kecil biasa. Ditambahkan madu kalau memang pengen manis, jangan pakai gula. Aku tuh kalau ngelihat yang tips sehat ala Dokca itu kayak punya ide kayak pengen buat ini dikeringin terus aku masukin ke kantong teh untuk jadi teh celup gitu bisa kali ya? Bisa. Ya, jadi dikeringin itu untuk lebih memudahkan ya proses minum. Jadi dibuat kayak teh celup gitu. Iya, bisa kan ya? Karena untuk yang kita mau seperti ini nih pegagan nih. Pegagan dikeringkan di blender jadi bubuk. Begitu juga kayu manis dijadikan bubuk. Nah, jahe dikeringin dulu, dijemur ya, lalu di blender jadikan bubuk. Semua bisa dilakukan. Jadinya praktis ya Dok ya. Nah hari ini tentang penuaan dini Dok Chai pastinya ada saran-saran untuk Fit Family. Silakan dokter. Ya, jadi kesehatan sistem pencernaan dan sistem peredaran darah menentukan sehat secara holistik. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita menjaga kesehatan mental, menjaga kesehatan makan kita, pola makan yang baik, pola tidur yang baik, dan olahraga yang teratur, terukur, sesuai umur. Pokoknya aku ingat ini seperti kuliah bersama Dok Chai. Anyway, terima kasih sudah membersamai selama 1 jam ini. Ketemu lagi setiap hari Sabtu dan juga Minggu di jam 9 pagi bersama dengan Angie dan juga Dok Chai. Ingat ya Fit Family, banyak orang di luar sana itu menjual mimpi. Tapi apakah mimpi itu sebagaimana mestinya? Karena menjadi tua itu sudah pasti. Dan semua orang punya pilihan untuk menjaganya secara sewajarnya ya Dok ya. Kalau begitu sampai ketemu lagi di setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di Wasiat Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat, tonton Wasiat. Ini yang perlu nih justru si Feby nih. Mana Feby, Feb? Oh iya, daripada salah-salah tuh. Udah kabur nih.